Apa jadinya jika pahlawan sejati dianggap sebagai penjahat di dunia yang penuh dengan persepsi yang salah? Seorang raksasa yang mengorbankan dirinya untuk melindungi dunia, tapi terlupakan dan disalahpahami, dijadikan olok-olok, kisah penuh ironi, pengorbanan tanpa pengakuan. Bagaimana pahlawan sejati bisa terhapus dari ingatan kita. Dan inilah versi asli cerita Buto Ijo dan Timun Mas. Di zaman yang jauh, di sebuah hutan lebat yang terjaga oleh rahasia-rahasia gelap, sebuah timun raksasa tumbuh. Bukan sembarang timun. Timun ini begitu besar dan penuh kekuatan. Dan bila ada monster di hutan yang memakannya, dia bisa menjadi raja dari para monster. Dan dia juga bisa memimpin monster-monster lainnya untuk menghancurkan peradaban manusia. Kisah ini tentang seorang gadis yang lahir dari timun tersebut. Sebuah anomali. Timun tersebut melahirkan seorang bayi manusia. Dan tentu saja monster-monster ini berusaha untuk memakannya demi mendapatkan kekuatan untuk menjadi yang terkuat di antara monster-monster lainnya. Namun, ada satu makhluk yang berbeda dari monster-monster ini. Seorang raksasa bernama Buto Ijo, yang lebih dikenal karena tubuhnya yang besar dan menakutkan. Buto Ijo bukanlah monster jahat seperti yang lain. Ia tahu bahwa kekuatan Timun Mas akan menjadi ancaman bagi dunia. Sungguh suatu hal yang aneh. Buto Ijo yang merupakan raksasa besar, menakutkan, mempunyai empati terhadap seorang bayi perempuan bernama Timun Mas. Dia tidak tega, tidak kuat membayangkan bahwa bayi manusia ini akan dimakan oleh monster-monster hanya untuk sebuah kekuatan yang berpotensi akan menghancurkan semuanya. Buto Ijo mencoba melindungi Timun Mas dengan cara membawa kabur Timun Mas dari hutan itu, menyembunyikannya dan menitipkannya pada seorang Simbo yang tinggal di desa terpencil. Meskipun Buto Ijo tampak menakutkan bagi banyak orang, permohonan tulus Buto Ijo terhadap Simbo meluluhkan hati Simbo. Dan sungguh sebuah kebetulan pula, Simbo ini tidak memiliki anak dan selalu berharap bisa memiliki anak. Simbo ini mantan pejuang. Dia pernah beberapa kali bertarung dengan monster bersama suaminya. Dia selamat, namun suaminya tidak. Buto Ijo berpesan pada Simbo, jagalah Timun Mas dan ajarkan dia untuk mengendalikan kekuatannya. Jika aku tidak bisa melindunginya lagi, setidaknya dia bisa menjaga dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Timun Mas tumbuh besar dalam asuhan Simbo. Setiap malam Simbo selalu bercerita bahwa Buto Ijo adalah pelindung mereka, penjaga tak terlihat yang bertarung melawan ancaman monster yang mengincar Timun Mas, bertarung tanpa henti, pagi, siang, dan malam, mengorbankan dirinya hanya untuk kehidupan damai Timun Mas. Mendengar itu, Timun Mas pun merasa sangat-sangat berterima kasih pada Buto Ijo meskipun belum pernah melihat wajahnya. Gadis itu bertekad untuk menjadi kuat agar suatu hari nanti bisa bertarung bersama dengan pelindungnya.
Karena pertarungan Buto Ijo dengan monster-monster ini tanpa henti, tubuh Buto Ijo semakin penuh dengan luka. Tapi tekadnya tak pernah surut. Walaupun dirinya semakin lemah, dia masih bisa berhasil mengusir para monster, menjaga Timun Mas tetap aman. Para monster semakin kuat. Mereka mulai mengerti cara berkolaborasi, bekerja sama melawan Buto Ijo. Pertempuran semakin berat bagi Buto Ijo dan ia semakin terdesak hingga semakin mendekati wilayah desa tempat Timun Mas tinggal. Simbok yang menyadari kondisi Buto Ijo mulai lebih keras mendidik Timun Mas, mempersiapkannya kemungkinan terburuk. Timun Mas belajar menjadi kuat, tapi di balik itu ada ancaman yang paling berbahaya yang diam-diam mendekat. Ada monster yang bisa merubah ingatan, menyusun rencana jahat tanpa diketahui siapapun. Monster ini sadar bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Buto Ijo di pertarungan fisik. Dia akan kalah dan terbunuh oleh Buto Ijo. Tapi dia tidak kehabisan akal. Meskipun saya akan kalah dan terbunuh, saya akan membuat perjuanganmu terasa sia-sia. Saya akan mengambil ingatan dari orang-orang yang kamu lindungi. Perjuanganmu tidak diingat oleh orang-orang itu. Monster pengubah ingatan ini menghabiskan seluruh energi dalam tubuhnya untuk membuat satu kutukan saja, yaitu mengubah ingatan memori dari Simbok dan Timun Mas. Buto Ijo memanglah raksasa yang hebat. Dia berhasil mengalahkan semua monster yang ingin memakan Timun Mas. Namun tentu saja dengan konsekuensi di mana tubuhnya sudah terluka parah dan tidak mampu lagi melawan serangan-serangan monster. Dia menuju desa untuk terakhir kalinya, hanya untuk memastikan Timun Mas selamat, hanya untuk melihat Timun Mas yang sudah bertumbuh seperti apa sekarang wajahnya. Ketika sampai di desa, yang Buto Ijo dapatkan bukanlah ucapan terima kasih atau kepedulian, melainkan tatapan benci dari Timun Mas dan Simbok yang sudah dimanipulasi ingatannya. Timun Mas menyerang Buto Ijo dengan kekuatan yang sudah dia latih selama bertahun-tahun. Dengan latihan yang dulu adalah tekad untuk bisa bertarung bersama dengan Buto Ijo, justru kekuatan itu kini dia lakukan untuk mengalahkan Buto Ijo yang sudah terluka parah. Tanpa melawan, Buto Ijo menerima semua serangan Timun Mas. Meskipun ada rasa sakit dalam hatinya, sebagai pelindungnya, Buto Ijo membiarkan serangan itu menghantam dirinya dengan perasaan sedih namun juga bangga. Setidaknya Timun Mas kini cukup kuat untuk bertahan di dunia yang keras ini. Aku sudah berjanji untuk melindungimu, Timun Mas. Meski kau tidak lagi mengenalku, setidaknya kau sudah kuat, kau sudah aman, dan itu yang kuinginkan sejak awal. Kini tugas Buto Ijo sebagai pelindung Timun Mas telah selesai. Tamat. Semua cerita tentang Timun Mas dan Buto Ijo yang kita ketahui melalui cerita rakyat adalah cerita dari ingatan Timun Mas dan Simbok yang telah dimanipulasi oleh monster perubah ingatan. Buto Ijo sebenarnya adalah pahlawan, adalah pelindung yang terlupakan, yang terfitnah,